Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nantang ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sebelas ya? 12. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ya. Dengan terang. Dan taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi kalau taat kepada Allah, harus taat juga kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan dengan terang. Hanya menyampaikan aja. Jadi kalau kita menjadi seorang pengikut Rasul, kewajiban kita menyampaikan saja. Untuk merubah orang yang disampaikan itu tidak ada, bukan urusan kita. Sampaikan saja, mau berubah apa enggak, bukan urusan kita lagi. Itu aja kuncinya. Jadi supaya tidak ada beban. Kalau kita sampaikan kepada orang itu tidak berubah apa yang kita sampaikan, itu jangan menjadi sakit hati. Kenapa? Kenapa kewajiban kita sudah menyampaikan saja. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah. Bertawakal. Dia bertawakal kepada Allah. Dan dialah Allah. Ya, Allah itu adalah tiada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan yang lain. Maka orang-orang mukmin bertawakal kepadanya, berserah diri kepadanya. Tawakal itu artinya berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu setuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. Sabtu ini apa? Santun ini. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Ini ditanyakan, hai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang beriman. Sesungguhnya istrimu, anak-anakmu adalah musuh bagimu. Ya kan? Wahzaruhum, wah, musuh bagimu. Dan jika kamu memaafkan, ya kan? Ya kan, jika dia memaafkan musuh dia salah satu di antaranya, dia salah satu di antara fahzaruhum, maka jika kamu memaafkan atas kesalahannya dan mengampuninya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dia bersalah, jangan kita pendam di dalam hati kita, kita maafkan. Kenapa? Anak-anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, mantu kita, semuanya. Makanya kalau dia memang dia kurang, kalau dia melanggar aturan-aturan sesuai dengan keinginan Allah, maka jangan dijadikan musuh. Kalau dijadikan musuh menjadi berdosa gitu. Jadi tidak boleh dijadikan musuh. Maafkan saja, ya kan? Dan ampunilah dia, diampuni dosanya. Jangan menjadi dosa bagi dia. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tirulah Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Masa kamu sendiri tidak mau maaf, tidak mau pengampun? Nah itu maksudnya. Allah kan kita mengikuti Allah. Ya kan, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kok kita tidak mengampun dan penyayang? Ya. Diampuni dosa-dosanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ya, tadi kan disebutkan kalau ada anak-anak itu musuh dari kamu, maafkan dia, ya kan? Ampuni dosa-dosanya, sehingga Allah Maha Pengampun. Kemudian hartamu dan anak-anakmu adalah menjadi sebuah fitnah, ya kan? Fitnah, cobaan. Jadi Allah mencoba kita dengan harta dan anak-anak kita. Dan Allah, maka di sisi Allah lah, kalau kita melawan cobaan itu, kita sabar terhadap cobaan itu, maka Allah, di sisi Allah mendapatkan pahala yang besar. Nah, sekarang mau cari apa? Mencari pahala yang besar, atau kita tidak pemaaf, atau kita tidak tahan uji? Kebanyakan orang tidak tahan uji, ya kan? Ada kesalahan sedikit saja, sudah tuh ngomelnya sepanjang jalan. Tidak boleh. Ya seperti kejadian tuh waktu anaknya si Dewi menikah dengan calon suaminya, ibunya tidak setuju. Dia bilang sama anaknya langsung di depan orang ramai, percuma saya sudah mengandung kamu 9 bulan, seperti ini kamu dapat jadikan. Itu kalimat yang sangat menyentuh sekali terhadap anak. Durhaka kamu, anaknya udah nyembah, tidak dimaafkan sama dia, dibuang tangan anak. Itu kan tidak boleh seperti itu. Itu nyata. Ini orang apa kalau tidak bisa pemaaf seperti ini? Jadi dia melahirkan untuk dia disembah-sembah oleh anak, atau harus dipuja-puja oleh anaknya? Dia maha terhormat, kan tidak seperti itu. Nah, kalau orang itu memaafkan kesalahan anaknya, sudah jelas, dia pernikahannya sudah jelas, semuanya sudah jelas, ya apalagi.
Tidak ada daya lagi, maafkan saja, ampuni aja dia atas kesalahannya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Jadi ketika dia menolak maaf dari anaknya, dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Ya kan? Kerugian tak? Rugilah itu. Apa salahnya sih? Orang sudah dipestakan, udah selesai pestanya. Makanya si Dewi buru-buru. Nggak usah baca lagi. Baca terjemahannya. Udah cukup, buru-buru aja. Kan lagi ibunya udah. Itulah kasus, saya perhatikan. Kasihan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertawakallah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, mereka tidaklah orang-orang yang beruntung. Maka mereka itulah yang beruntung. Mana? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi suruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Dan ikutilah, ya, dengarkanlah dan ikutlah. Taatlah. Nah, taatlah. Dengarkan, taat, ya kan? Jadi kalau misalnya kita bertakwa itu sesuai kesanggupan, dengar dan taati. Jadi mendengar harus taat. Kalau diperintahkan jangan begini dan begitu, didengar, kemudian kita taat, patuh. Kemudian infakkanlah kebaikan, apa yang baik untuk dirimu. Jadi apa yang baik untuk diri kita tadi? Apa? Infakkanlah harta. Nah, harta, oke. Seperti kita memaafkan kesalahan anak kita, juga semacam Infakkanlah harta dan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kebaikannya apa? Kalau kita memaafkan ujian, kita diuji dengan harta dan anak, kita maafkan dia, maka di sisi Allah mendapatkan pahala yang besar, ya kan? Kemudian kita bertakwa. Kalau sudah tahu ini adalah keuntungan yang besar, maka suruh bertakwa kepada Allah dan dengarkan dan ikuti. Dan infakkanlah. Artinya sedekahkanlah apa yang baik untuk dirimu sendiri. Apa yang baik tadi? Itu ganjaran yang diberikan oleh Allah yang besar tadi, ya kan? Dan barang siapa yang mewakafkan dirinya, ya kan? Barang siapa Yuqafu suhha nafsi. Dijaga dirinya dari barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi orang yang kikir itu adalah orang yang tidak pemaaf, iya kan? Kikir lah dia. Kikir, tidak mau maafkan kok, tidak mau memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, tetapi dia jagalah dirimu dari kekikiran. Maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi apa yang kita lakukan itu harus karena kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Jangan sebut-sebut, Dirimu, ya kan?
Kebaikan apa saja, kita tidak punya uang, tetapi kita hanya bisa melayani dengan baik, kita rapikan dengan baik, ya udah. Itulah yang namanya infak. Jadi infak itu tidak harus ngasih uang. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakur alim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, apa yang dipinjam? Perintah Allah tadi kan, perintah Allah itu. Kalau kita mengimpakkan harta kita, mengimpakkan kebaikan, itu berarti kan meminjamkan kepada Allah, karena kita taat kepada Allah. Pinjaman yang baik tadi, kebaikan-kebaikan itu yang kita tanamkan, maka Allah akan memberikan lipat ganda bagimu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha penyantun. Lagi Allah Maha pensyukuri. Allah mensyukuri dan lagi penyantun. Jadi kalau manusia itu ridha melakukan sesuatu yang baik, itu berarti kita meminjamkan kebaikan kita karena perintah Allah yang kita lakukan. Karena Allah akan memberikan lipat ganda kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan satu, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, ya kan? Kemudian diampuni oleh Allah lagi. Dan Allah berterima kasih, bersyukur kepada kita karena kita mau mengerjakan, meminjamkan itu. Ya, syukra, syakura, Allah itu maha bersyukur. Syukur, alhamdulillah, apa yang saya perintahkan dilakukan oleh orang ini. Taat dia dan patuh dia. Nah, itulah yang dapat oleh manusia itu. Jadi dia melakukan sesuatu kebaikan itu karena meminjamkan. Ya kan, meminjamkan itu berarti kan menyimpan, ya kan, meminjamkan, menyimpankan kebaikan atas kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa disebut meminjamkan? Ketika kita memberikan sesuatu pada hari ini, kan tidak dibayar, ya kan? Berarti kita nabung kebaikan. Nah, dilipat gandakan oleh Allah kebaikan itu. Nah, dan Allah Maha berterima kasih atas apa yang kita lakukan. Lanjut. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah itu tahu apa yang tersembunyi yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan, dan Allah maha perkasa dan lagi bijaksana. Jadi tidak perlulah kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Kalau kita sudah berbuat baik, ya anggap itu adalah perintah dari Allah karena ridha Allah. Dan tidak perlu dinyatakan, membuat surat pernyataan saya sudah melakukan kebaikan. Tidak perlu. Allah itu mengetahui dan lagi biasa. Kita sendiri ya. Sadaqallahul azim. Besok surat Talaq.
Allah.